Jadi ini adalah hasil akhirnya. Saya menggunakan no drop 4 kilo warna kuning. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Saya menonton di video YouTube ada tutorial bagaimana cara mengecat bagian tembok ini yang berlumut dengan dibersihkan menggunakan Baiklin atau pemutih pakaian. Lalu setelah dibersihkan dengan pemutih pakaian, mungkin juga di scrub atau di amplas. Nanti akan saya contoh sama persis. Lalu di catnya yang terakhir itu menggunakan no drop. Jadi akan saya coba buktikan. Ini saya akan bersihkan terlebih dahulu. Oke, ini adalah keesokan harinya. Dan ini adalah hasil ketika saya sudah kuas bagian-bagian hitam ini menggunakan pemutih pakaian atau merek Baiklin gitu. Dan buat kawan-kawan, ini adalah hasilnya, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan pemutih pakaian untuk jamur yang sudah menghitam itu tidak ada efeknya sama sekali. Mungkin akan berefek apabila dikuaskan atau diaplikasikan untuk lumut-lumut yang masih hidup atau yang masih hijau. Jadi dengan pemutih pakaian itu lumut-lumut bisa cepat mati atau mengelupas. Oke, berhubung keras maka saya pembersihan pertama pakai ini. Pakai yang sikat kawat. Dalam proses pengamplasan ini, pastikan kita memakai pelindung seperti misalnya face shield yang biasa kita pakai ketika pandemi COVID, atau juga bisa kawan-kawan menggunakan helm. Jadi mata kita terlindungi dari debu ataupun kerikil-kerikil yang mungkin terlempar ketika melakukan pengamplasan seperti ini. Nah, untuk yang bagian sini saya akan pakai amplas biasa, bukan sikat kawat karena lumutnya tidak begitu banyak di daerah sini. Oke, saya pakai amplas biasa P60. Oke, di sini pengamplasan sudah selesai dan hasilnya sudah terkelupas semua bagian-bagian lumut yang menghitam. Cuma ini masih kasar. Setelah ini saya akan melakukan pelamir untuk tembok-tembok yang sudah diamplas. Oke, ini adalah bagian dalam alias bagian dalam pagar sisi kiri. Di sini saya melakukan pembersihan juga dari kerak-kerak bekas pelamir yang rontok. Lalu setelah itu saya juga sama seperti di bagian depan, saya amplas karena di sini tidak begitu kotor, maka saya cukup menggunakan amplas gerinda ukuran P60. Oke, ini adalah kondisi tembok yang sudah disekrap sekaligus juga di amplas menggunakan amplas gerinda. Ini sudah bersih, sudah bekas pelamiran itu sudah terkelupas. Ini sudah maksimal. Lantas bagian-bagian yang cuek akan saya tempel. Perlu diketahui buat kawan-kawan, di sini saya tidak memiliki ilmu sama sekali terkait
urusan pertukangan seperti pelamir, semen, dan lain-lain, semuanya saya pelajari dari YouTube. Kebetulan peralatan seperti amplas, mesin gerinda, bor, dan lain-lain saya sudah punya, dan saya memang sudah prepare. Untuk sekrap dan lain-lain juga saya sudah lengkap. Jadi di sini saya hanya mencoba dan ingin membuktikan apakah orang yang memiliki kemampuan minim atau istilahnya amatir dalam urusan pertukangan bangunan ini bisa melakukan pelamir maupun pengecatan secara mandiri, sehingga ini bisa menginspirasi buat kawan-kawan di rumah yang low budget, yang modal pas-pasan untuk rehab rumah, untuk hal-hal yang kecil. Kawan-kawan di sini bisa melakukan pelamir ataupun pengecatan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Dan di sini saya melakukan pelamir. Di proses pemelamiran ini saya menggunakan lem fox seperti yang saya contoh di YouTube. Saya menggunakan 1 bungkus lem fox, dimasukkan ke dalam air. Jadi airnya sudah ready di ember. Lalu yang pertama, kan kadang ada yang semennya dulu yang masuk, semen putihnya dulu yang masuk. Kalau saya tidak, saya contoh yang tutorial yang lain. Di situ embernya sudah terisi air, lalu dimasukkan lem foxnya. Lalu kita cairkan lem fox itu sampai benar-benar sudah larut. Setelah larut, baru kita masukkan semennya. Di sini saya menggunakan sebanyak, kalau tidak salah, sekitar 4 sekop semen itu. Lalu untuk kalsium karbonatnya saya menggunakan sebanyak 8 sekrop itu. Setelah itu semuanya diaduk sampai bercampur dan hasilnya kental, antara kental dan encer gitu. Jadi mudah nempel di tembok. Setelah disekrap dan diamplas, sekarang saatnya proses pendempulan atau pelamir. Dan ini saya melakukan pendempulan untuk menambal bagian-bagian yang bolong. Jadi untuk bagian-bagian yang halus, saya tidak lakukan pendempulan menggunakan pelamir. Hanya untuk bagian-bagian yang tidak rata saja yang saya dempul. P80. Setelah proses pempelamiran, sekarang saatnya pengamplasan untuk meratakan dan menghaluskan bagian-bagian dari tembok yang kurang rata dan kurang halus. Ini saya menggunakan bantalan dari sandal bekas. Bagian pagar juga diamplas. Setelah ini kita lanjut ke proses akhir, yakni pengecatan. Nah, ini saya melakukan pengecatan menggunakan roller. Jadi prosesnya lebih cepat kalau menggunakan roller. Cuma habis ini rollernya rusak. Lalu saya beralih ke kuas biasa habis ini. Ini saya melakukan pengecatan dengan menggunakan kuas.
Oke kawan-kawan, ini adalah hasil akhir dari proses penyekrapan. Disekrap pakai KP, habis disekrap lalu diamplas, habis diamplas lalu dipelamir, setelah dipelamir diamplas lagi, setelah diamplas lagi baru proses akhir, yakni proses pengecatan. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Saya menggunakan no drop 4 kilo warna kuning, yakni lebih tepatnya nomor 17. Jadi ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa cukup semuanya. Oke ya, kita lihat ke dalam. Oke, seperti ini sisi sampingnya. Kawan-kawan bisa bandingkan kan dengan yang sebelumnya bagaimana. Oke, sekarang ini juga sudah dicat. Bagian sini juga sudah. Hanya dengan 4 kilo dicukup-cukupin semua. Dan sedikit di ruang tamu sedang dikerjakan. Ini semua 4 kilo kawan-kawan. Ada bagian yang masih belum dicat juga karena memang tidak cukup. Semuanya sudah dicat. Ini no drop nomor 17. Oke ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jadi yang dapat disimpulkan dari proses awal sampai akhir, untuk orang yang tidak bisa, asalkan kawan-kawan mengikuti step by step dan alat-alatnya lengkap, kawan-kawan bisa mengerjakan sendiri proses pengecatan, pelamir, amplas, dan lain-lain. Jadi kawan-kawan jangan takut mencoba, karena memang sekarang kan ongkos tukang mahal. Oke ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.